Oke, kita ketemu lagi sekarang di soal nomor 7. Jika A adalah seperti itu, matriks yang bentuknya seperti itu, min 1, 2, X, dan 1, adalah matriks yang mempunyai inverse dan determinan B sama dengan 2. Hasil kali semua nilai X yang mungkin sehingga determinan A sama dengan 4 dikalikan dengan determinan AB inverse. Oke. Di sini yang perlu kita ingat di awal-awal adalah sifat-sifat determinan. Sifat-sifat determinan matriks. Determinan dari suatu matriks. Nah, apa aja sih sebenarnya sifat-sifat dari determinan matriks ini? Oke. Sifat-sifat dari determinan matriks terbagi jadi beberapa. Sifat yang pertama, determinan dari A transpose itu pasti akan sama dengan determinan A. Lalu berikutnya sifat yang kedua adalah determinan dari AB. Ini sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Lalu sifat yang ketiga adalah determinan dari matriks A inverse. Itu akan sama dengan 1 dibagi dengan determinan A. Lalu sifat yang terakhir adalah determinan dari suatu konstanta yang dikalikan dengan A. Maka ini akan menjadi sebenarnya ini secara teori dia K pangkat N. Tapi berhubung di SMA itu kita hanya belajar matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3 ya untuk determinannya, maka saya buat menjadi K kuadrat dikalikan dengan determinan A atau K pangkat 3 dikalikan dengan determinan A. Yang pertama, yang atasnya ini untuk matriks A berordo 2 kali 2. Yang ini untuk matriks A berordo 3 kali 3. Sebenarnya ini bisa diperumum kalau matriks A-nya berordo 4 kali 4. Maka artinya nanti jadinya determinan Ka-nya ya K pangkat 4 dikali determinan A. Dan begitu seterusnya. Kalau matriksnya berordo 5 kali 5 ya juga begitu. Cuma berhubung materi SMA itu hanya mempelajari determinan 2 kali 2 dan 3 kali 3. Maka yang saya berikan di sini hanya untuk rumus untuk matriks berordo 2 kali 2 maupun 3 kali 3 ya. Oke, sekarang kita bahas soalnya aja. Di soal sudah dikasih tahu bahwa determinan B sama dengan 2. Lalu berikutnya juga dikasih tahu juga bahwa determinan A atau saya nulisnya di mana ya enaknya? Saya nulisnya di sini aja deh. Nah, kita agak melampaui si soalnya sedikit. Determinan A sama dengan 4 dikalikan dengan determinan AB inverse. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Yang pasti ini angka 4 yang berada di sini itu tidak sama dengan yang ada di sini ya. Itu berbeda. Kenapa? Karena kalau si K yang berada di sini, yang berada di rumus, ini adalah K-nya berada di dalam matriksnya, berada di dalam determinannya, sementara ini sudah berada di luar determinan. Artinya nggak bisa diperlakukan jadi 4 kuadrat gitu, nggak bisa ya. Nah, determinan A ini kenapa tulisan saya semakin lama semakin jelek? Determinan A sama dengan 4 dikalikan determinan AB inverse. Kalau kita lihat di sifat yang ketiga, determinan A inverse sama dengan seperdeterminan A, berarti ini seperdeterminan AB. Dan dengan menggunakan sifat nomor 2, determinan AB adalah determinan A dikalikan dengan determinan B. 4 per, saya langsung aja determinan A dikalikan dengan determinan B. Dimana ternyata di soal sudah dikasih tahu bahwa determinan B-nya sama dengan 2. Maka ini bisa diganti dengan angka 2. Yang berarti jadinya 4 per 2 ya. Langsung aja 4 dibagi 2 ya berarti jadinya 2. 2 per determinan A. 2 per determinan A sama dengan determinan A
Dimana kalau kita kalikan determinan A di kedua ruas, berarti determinan A kuadrat sama dengan 2. Dan kita tahu determinan A bisa dihitung dari sini. Tinggal jadinya gimana tuh? Min 1 dikurang 2x. Berarti min 1 dikurang 2x kuadrat itu sama dengan 2. Coba kita jabarkan. Kalau dijabarkan berarti jadinya adalah 1 plus 4x plus 4x kuadrat sama dengan 2. Kurangi dengan 2 di kedua ruas dan saya ubah sedikit susunannya, maka akan menjadi 4x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0. Yang ditanya adalah hasil kali semua nilai x. Hasil kali semua nilai x yang mungkin. Berarti x1 kali x2, di mana pada suatu persamaan kuadrat nilai dari x1, x2 adalah c per a. Yang itu artinya adalah c-nya adalah min 1, a-nya adalah 4. Sehingga jawaban akhirnya adalah min 1 per 4. Gitu ya. Ketemu lagi nanti di video nomor 8. Dadah.